Halo rekan-rekan dari mahasiswa, ketemu lagi di sesi ke-6 untuk mata kuliah pengantar bisnis. Kita saat ini akan membahas mengenai pembiayaan usaha. Nah, setelah mempelajari ini, Anda diharapkan mampu menganalisis konsep pembiayaan dalam bisnis, tujuan yang ingin dicapai melalui aktivitas pembiayaan, dan sumber-sumber pembiayaan untuk aktivitas bisnis. Jangan lupa untuk kalian aktif dalam diskusi, ya, mengerjakan diskusinya karena itu akan mendapatkan nilai dan mempengaruhi ke nilai akhir. Oke, saya akan share dulu tentang pengantar materi ini, mohon disimak dengan baik. Oke, pembiayaan usaha, ya, pembiayaan usaha. Apa itu pembiayaan usaha? Pembiayaan usaha adalah pembiayaan yang memang mengacu pada proses memperoleh dana untuk memulai dan mengoperasikan atau mengembangkan suatu usaha bisnis. Di sini pembiayaan usaha ini sangat penting, sangat diperlukan untuk memenuhi modal kerja, investasi aset, serta mendukung pertumbuhan dan ekspansi dari bisnis tersebut. Ya, sumber-sumbernya dari mana? Ada secara internal, di mana secara internal itu bisa dari modal sendiri, gitu ya, ataupun laba yang ditahan, ya, laba atau keuntungan yang ditahan. Yang kedua dari eksternal. Eksternal itu bisa meliputi pinjaman bank, ada juga pinjaman dari lembaga keuangan yang bukan bank atau non-bank, modal ventura, crowdfunding, ya, ataupun investasi angel. Investasi angel itu adalah yang menempatkan investasinya di perusahaan atau usaha yang sedang dikembangkan. Dan nanti coba baca terkait apa itu modal ventura, crowdfunding, dan juga investasi. Oke, pembiayaan internal tadi modal sendiri bisa dari mana saja, tabungan, ya, investasi pribadi, atau mungkin bisa dari asuransi, ya, asuransi. Ada juga yang modal daya tahan, ini adalah yang diinvestasikan kembali dalam usaha, jadi modal profit. Nah, ini jadi pembiayaan eksternal tadi pinjaman bank, mengikuti kredit investasi, kredit modal kerja, dan sebagainya. Bagaimana dengan lembaga yang non-banknya, dari leasingnya, pembiayaan ventura, dan lain-lain. Modal ventura dari mana? Investasi, misalkan modal yang berisiko untuk pengembangan usaha. Tadi crowdfunding, ini adalah penggalangan dana dari banyak orang melalui platform online. Misalkan kalian ada membeli saham nih, gitu ya, lembarnya sekian. Investasi angel, nah ini adalah investasi dari individu yang kaya raya, ya, yang ingin mendukung usaha atau kita sebut. Persyaratan dan proses pengajuan pinjaman apabila ingin melakukan pinjaman untuk ke perbankan, gitu ya, ataupun ke ventura. Persyaratan umum ada proposal bisnisnya, laporan keuangannya, ada kolateralnya atau jaminan, dokumen yang dibutuhkan dari mulai akte pemberian, izin usaha, NPWP, dan dokumen-dokumen lainnya yang diminta oleh perbankan atau lembaga keuangan. Prosesnya dari mulai pengisian formulir, wawancara, studi kelayakan, ya, dan lain-lain. Jaminannya bisa berupa aset tetap maupun kendaraan. Strateginya untuk mendapatkan usaha, satu, tentukan dulu kebutuhan pembiayaan yang sesuai. Sesuaikan dengan rencana usahanya. Baru pilih sumber biaya pembiayaan yang tepat, sesuaikan juga dengan kebutuhan dan kemampuan kita untuk membayar pinjaman tersebut. Yang ketiga, negosiasi, gitu ya, dengan pemberi pinjaman, siapkan proposal yang sangat meyakinkan. Yang keempat, nah, untuk memenuhi kewajiban pembayaran, kita harus punya manajemen keuangan yang baik. Studi kasus nih, pembiayaan usaha berhasil. Contoh-contoh yang berhasil mendapatkan pembiayaan, banyak ya. Dampak positif pembiayaan terhadap pertumbuhan usaha, bisa untuk pengembangan usaha, dan lain-lain. Nah, itu saja untuk pengantar kali ini. Jangan lupa, silahkan sekarang cek diskusinya, Anda kerjakan diskusinya, ikuti materi dari RBV-nya, gitu ya, dan semoga nilai Anda semakin baik. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.